Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang teman-teman mungkin udah sering banget dengar namanya, Musa gitu ya. Nah, jadi Musa itu dari dia kecil sampai dia gede, hidupnya itu banyak berkaitan sama yang nama iman. Kita balik dulu nih ke waktu Musa masih kecil. Waktu Musa baru lahir, Musa tuh lahir dalam keadaan yang nggak ideal. Kenapa? Karena waktu itu Raja Firaun tuh lagi merintahin buat bunuh semua laki-laki orang Ibrani gitu. Dan Musa tuh waktu itu lahir sebagai orang Ibrani dan tentunya mamahnya pasti takut dong Musa sampai dibunuh gitu kan. Nah, akhirnya mamanya Musa memutuskan buat taruh Musa di keranjang. Udah gitu keranjangnya dia taruh di Sungai Nil gitu dengan harapan siapa tahu ada yang nemuin Musa dan ngurus supaya Musa nggak usah mati dibunuh gitu kan. Dan ternyata Musa itu ditemuin sama putri Firaun sendiri sampai akhirnya dianggap sebagai anak sendiri gitu. Keren ya teman-teman gimana iman mamahnya bisa buat Musa yang tadinya hampir nggak punya kehidupan karena mati dibunuh, jadi punya kehidupan sebagai anak dari putri Firaun gitu kan. Nah, yuk kita baca di Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya Musa sampai gede pun hidupnya banyak berkaitan sama iman. Boleh dong aku minta tolong, siapa ya? Ivon, boleh bacain? Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan pada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Oke, jadi waktu kita baca ayat ini ya, kita bisa lihat kalau Musa tuh banyak ngelakuin hal karena iman gitu. Dari tadi ditulis karena iman, karena iman, karena iman. Nah, setelah baca ayat ini, mungkin kita mikir gitu ya teman-teman. Wah, keren banget jadi Musa. Hidupnya tuh kayaknya sempurna banget, beriman banget gitu. Nah, tapi kalau kita baca kisah Musanya secara lengkap di kitab Keluaran, kita tuh bisa lihat kalau ternyata Musa tuh pernah ngalamin kegagalan. Dan salah satunya itu waktu dia bunuh seorang Mesir, lalu Musa tuh kabur gitu. Nah, waktu Musa ngalamin kegagalan inilah di situ Tuhan samperin Musa. Dan di situ juga Tuhan utus Musa buat selamatin umat Israel dari Mesir. Mungkin teman-teman bisa kebayang gitu ya keadaannya. Musa habis bunuh orang Mesir di tanah Mesir, terus dia kabur karena takut kan. Tiba-tiba Tuhan suruh Musa buat balik lagi ke tanah tempat dia pernah bunuh orang gitu untuk selamatin orang Israel. Mungkin kita bisa ngebayangin takutnya Musa kayak apa gitu, dan Musa mungkin ngerasa waktu itu nggak percaya diri banget, ngerasa mess up gitu ya. Nah, akhirnya Musa memutuskan untuk nolak Tuhan teman-teman waktu itu. Nah, tapi Tuhan tuh nggak nyerah sama Musa. Tuhan tetap bujuk Musa sampai di suatu titik, akhirnya Musa memutuskan buat percaya dan memutuskan buat taat sama panggilannya Tuhan itu. Nah, kok bisa ya Musa akhirnya mau percaya dan taat? Padahal kalau dipikir-pikir ya, Musa kan nggak tahu gitu end of story-nya gimana. Dia nggak tahu gimana caranya dia bisa selamatin orang Israel. Dia nggak tahu waktu itu dia bakal belah Laut Merah gitu kan. Tapi yang Musa tahu itu satu hal teman-teman. Musa tahu siapa yang akan sertain dia, yaitu Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan yang panggil dia untuk selamatin orang Israel itu nggak akan tinggalin dia sendiri. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama nih guys. If you want to trust God, you have to know Him. Nah, kalau misalnya kita mau percaya sama Tuhan, kita harus terlebih dulu kenal sama Dia. Gitu. Musa mau karena dia kenal sama Tuhan dan punya hubungan yang dekat banget sama Tuhan. Yuk kita baca di Ulangan 34 ayat 10, tapi terjemahannya NIV, teman-teman. Boleh dong aku minta yang jago bahasa Inggris siapa ya? Oh, boleh sini. Ini aja deh, Yolanda. Yola, boleh yo? Tolong bacain. Deuteronomy 34 verse 10. Since then, no prophet has risen in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face. Okay, thank you Yola. Nah, aku di sini highlight kalimat terakhir ya, the Lord knew face to face.
Nah, di sini tuh nunjukin kalau Musa tuh punya hubungan yang deket banget sama Tuhan, sampai Tuhan tuh kenal Musa face to face gitu ya. Nah, kata new atau dalam present tense-nya know, ini dalam bahasa Ibrani-nya itu yada. Oke, yada. Nah, yada ini artinya, next, to know by observation, investigation, reflection, or first-hand experience. First-hand experience kan berarti kita ngalamin secara pribadi gitu ya guys ya. Nah, di sini gue punya roti. Gue punya roti di sini. Teman-teman bisa tebak nggak ini rotinya isinya apa? Gue buka ya. Kok mau? Pak Agung. Ntar aku beliin ya. Nah, tapi teman-teman percaya nggak kalau gue bilang ini rotinya roti coklat? Enggak. Nah, pasti nggak percaya kan? Kayak kenapa? Karena kita belum ngerasain ini secara sendiri gitu. Benar, Ko Riki. Harus dicicipin dulu. Nah, tapi beda halnya kalau misalnya gue biarin kalian buat cium. Cisha, sini deh. Oh my god. Ayo Cice. Cinta ciumi. Sini. Cium. Sini, biar kelihatan kamera. Apa? Buka. Keju sih. Keju. Oke, katanya keju, guys. Katanya keju. Berarti waktu kita diizinin cium, itu berarti kita mulai kebayang lah ya. Oh, ini rasanya kayaknya keju deh. Katanya. Belum, Ces? Oke. Sekarang boleh makan nggak? Cobain. Ya, gue udah cuci tangan kok. Oh my god. Bisa. Cobain. Rasanya apa? Pisang. Nah, guys, waktu ngerasain secara pribadi ya, waktu ngerasain secara sendiri baru ngerti gitu enaknya. Enak nggak? Enak. Rasanya tuh ternyata pisang, guys. Dalamnya pisang gitu ya. Nah, perumpamaan roti ini. Udah. Makasih ya. Perumpamaan roti. Pisang. Sebenarnya pisang susu kok. Cuma Cisha-nya nggak ngerasa susunya ternyata gitu. Nah, jadi perumpamaan roti ini tuh sama kayak hubungan kita sama Tuhan gitu. Kita nggak bisa gitu kenal Tuhan tuh dengan cuma denger doang dari orang gitu atau tahu doang. Tapi kita harus ngalamin Tuhan secara pribadi dan itu yang Tuhan mau gitu kan untuk kenal Dia secara benar-benar secara dalam. Oke, gue punya temen. Sebut aja namanya Nat ya guys. Gue udah kenal dia dari kelas 1 SD, mungkin sekitar 13 tahun yang lalu gitu. Dan gue tuh dari kecil gue selalu iri sama kehidupan dia karena kehidupannya tuh buat gue sempurna banget. Dia pinter banget, selalu juara umum. Terus dia juga jago basket ya, bisa dilihat dia pemain Jabar tuh guys. Nah udah gitu dia juga keluarganya harmonis, dia sering banget liburan gitu ya, gue iri banget. Terus pokoknya dia seseorang yang sangat multi talented. Jadi mimpi dia itu dulu jadi pemain basket gitu ya. Nah sampai suatu titik di kelas 9 atau kelas 3 SMP, tiba-tiba hidupnya berubah. Kenapa? Next. Karena dia kena suatu penyakit guys yang berhubungan sama otak gitu. Jadi otaknya tuh pendarahan sampai harus dioperasi kayak gitu. Nah karena kejadian itu dia yang tadinya mimpinya menjadi seorang pemain basket nggak boleh lagi olahraga sama sekali. Jalan pun harus dituntun waktu itu. Matanya pun nggak bisa lihat dengan benar gitu ya karena ada yang bermasalah sama otaknya. Nah dia waktu sebelum sakit ini dia pelayanan udah, dia kenal Tuhan banget dia merasa dia udah kenal Tuhan banget. Nah, tapi sama dia sakit dan proses pemulihan itu dia banyak berproses dan dia di situ kenal Tuhan lebih lagi gitu. Dan waktu dia kenal Tuhan lebih lagi, dia sadar kalau ternyata sama ini dia tuh nggak segitu kenalnya sama Tuhan. Dan waktu dia bangun hubungannya lebih dekat sama Tuhan, di situ dia bisa ngelihat kalau ternyata Tuhan tuh bukain banyak banget hal baru buat dia gitu. Nggak cuma sebagai pemain basket mimpinya, tapi lebih besar dari itu. Sekarang dia dibukain jalan menuju, boleh di next? Dia sekarang jadi freelancer MC gitu. Dan dia juga masuk ke teater, dia juga belajar fotografi, dan pokoknya sekarang dia menjalani hidup yang lebih
luas gitu. Dia nggak cuma fokus sama mimpinya sebagai pemain basket aja. Dan di situ dia sadar gitu, waktu dia ngalamin Tuhan secara pribadi, dia bisa melihat begitu banyak hal yang baik yang Tuhan bukain buat dia. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita mau melihat rencana Tuhan yang sangat besar itu dalam kehidupan kita, next, kita harus kenal dia secara dalam dan mengalami dia at a deeper level gitu, experiencing God at a deeper level. Nah, next question mungkin kita kalian nanya gitu ya, Ci, gimana sih caranya percaya kalau misalnya keadaan gue lagi gini-gini aja, kalau gue lagi banyak masalah gitu ya. Kalau gue jadi Musa, mungkin gue bisa gitu percaya, kan Musa ketemu Tuhan secara langsung gitu, bener-bener ngobrol gitu kan. Nah, tapi kalau gue gimana? Gue kan nggak ketemu Tuhan secara langsung. Nah, waktu gue merenungi bahan buat sharing ini, gue tuh disadarin satu hal. Teman-teman sadar nggak kalau misalnya memang kita nggak ketemu Tuhan secara langsung face to face gitu ya. Tapi yang harus kita sama-sama sadar hari ini, Tuhan tuh tinggal loh dalam hidup kita. Dia sama kita tuh udah nyatu gitu jadi satu. Dan harusnya itu jadi kekuatan kita, jadi harapan kita kalau misalnya hari depan tuh bakal baik-baik aja gitu ya guys. Nah, di Yohanes 16 ayat 7, gue bacain ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, di sini penghibur itu artinya Roh Kudus, Holy Spirit gitu ya guys. Dan waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikut Dia, Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hati kita. Dan dia yang akan membantu kita untuk merasakan hadiratnya dan punya hubungan yang lebih intim sama Tuhan gitu. Nah, cara ngalamin hadirat Tuhan tuh gimana sih? Cara itu cuma satu, guys. Kita harus make space for God. Kita memberi ruang buat Tuhan untuk bekerja gitu ya. Terus gue tahu kalian pasti langsung mikir, aduh Ci, gue sibuk, gue banyak tugas, gue masih harus siapin ujian buat masuk kuliah, gue masih harus family time, gue juga masih mau jalan-jalan sama temen, gue juga masih butuh me time healing gitu kan, nonton Netflix dan lain-lain. Tapi kalian coba, lu punya waktu kan tiap hari buat chattingan sama temen? Lu tiap hari punya waktu buat buka Instagram, buat Netflix mungkin? Kenapa? Karena buat kita itu adalah hal yang penting, makanya kita punya waktu untuk itu. Sekarang pertanyaannya, Tuhan penting nggak sih buat lu? Kalau iya, lu pasti bakal libatin dia kan? Lu pasti bakal sempetin untuk spend quality time sama Tuhan. Gitu. Nah, kita lihat yuk di Markus 1 ayat 35. Darren DA boleh bacain nggak? Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Oke, thank you. Nah, lihat teman-teman. Tuhan tuh waktu di dunia ya, dia tuh orang yang sangat sibuk gitu. Karena dia pelayanan kemana-mana, dia tiap hari mungkin pindah kota gitu ya. Dan dia juga punya 12 murid yang masih harus dia urusin dan lain-lain. Tapi dia nyempetin waktu loh buat make space, buat doa sama Bapaknya. Kenapa? Karena buat Tuhan Yesus, punya quality time sama Bapaknya itu adalah hal yang paling penting. Nah, sekarang kenapa sih kita harus make space buat Tuhan? Kenapa kita harus memberi ruang buat Tuhan? Karena God moves in the space we make. Tuhan itu bekerja waktu kita memberi dia ruang untuk bekerja gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang gimana caranya kita make space buat Tuhan? Dengan silence and solitude. Silence and solitude ini kita memberi waktu untuk Tuhan, memberi waktu kita untuk bisa spend quality time berdua aja sama Tuhan gitu. Karena dengan kita spend time sama Tuhan, kita tuh bakal ngalamin dia, kita bakal bisa kenal dia lebih lagi. Percayalah teman-teman, Tuhan tuh seneng banget bisa spend quality time sama kita. Dia seneng banget bisa dengar cerita-cerita kita, dia senang banget untuk bisa terlibat dalam apapun yang kita alamin dalam kehidupan kita gitu. Waktu misalnya kita lagi ada masalah, cerita yuk sama dia gitu, karena Tuhan tuh pasti akan kasih advice yang terbaik. Atau waktu kita lagi senang, teman-teman juga bisa loh cerita sama dia dan mengucap syukur. Atau misalnya lagi
galau gitu ya. Aduh, gue lagi mau PDKT nih. Bisa juga tanya Tuhan gitu kan, dan minta Tuhan yang kasih bukain jalannya. Percayalah kalau Tuhan tuh pengen banget kita untuk dekat sama dia gitu ya. Nah, waktu ngelakuin silence and solitude ini memang butuh yang namanya kesengajaan, karena nggak gampang ya teman-teman untuk memulainya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa start small. Kita bisa mulai dengan mungkin sehari 5 menit doang, atau 10 menit doang. Dan caranya gimana sih? Mungkin bisa dengan doa, atau baca Alkitab, ikut plan baca Bible bareng itu ya guys. Terus mungkin bisa juga dengan dengar firman, atau misalnya yang senang main musik bisa worship sendiri gitu ya. Caranya tuh bebas, yang penting kita spend waktu berdua sama Tuhan. Dan kalau misalnya teman-teman sama best friend-nya, gak mungkin kan ketemu cuma 5 menit. Pasti lebih lama, karena kenapa? Nyaman. Nah, makanya kalau kita sering ketemu sama Tuhan, percayalah nanti kita akan ngerasa ketemu Tuhan tuh sesuatu yang sangat menyenangkan gitu guys. Nah, waktu ngelakuin silence and solitude juga, gue ngerasain sendiri kalau misalnya bakal banyak yang namanya distraction. Nanti lagi baca kitab tiba-tiba ngantuk gitu ya, atau misalnya lagi doa tiba-tiba ketiduran, aminnya pagi gitu. Itu gue sering kayak gitu ya, aminnya pagi. Nah, tapi nggak apa-apa. Tapi kita jangan berhenti waktu kita gagal. Kita harus get back up. Kita coba lagi, kita latihan lagi gitu. Nah, beberapa minggu yang lalu, gue tuh ngalamin keadaan gue benar-benar sangat down, sangat burn out gitu ya. Karena waktu itu gue lagi sibuk banget kuliah, banyak banget tugas, banyak banget kuis gitu. Dan gue tuh tiap hari kan kuliahnya masih online guys, udah 2 tahun. Kerjaan gue tiap hari bangun, lihat laptop, nugas gitu ya. Gue nggak bisa sering-sering ketemu teman-teman karena seharian udah kelas gitu kan. Nah, ditambah waktu itu gue juga lagi sibuk di suatu organisasi di kuliah gitu. Dan ditambah waktu itu gue juga terlibat dalam suatu event, dan menurut gue event itu kurang berhasil, dan itu buat gue lumayan kecewa juga gitu guys. Nah, sampai waktu itu gue akhirnya burn out, gue nangis, gue doa sama Tuhan gitu. Tuhan, gue capek banget nih, gue nggak kuat gitu ya. Nah, waktu ngalamin kejadian itu boro-boro ya, gue mau silence and solitude, mau doa gitu ya, udah pusing sama diri sendiri gitu. Nah, tapi waktu itu memutuskan buat doa sama Tuhan, buat balik sama Tuhan, di situ gue sadar gitu, oh ternyata selama ini tuh gue ngelakuin semuanya pakai kekuatan gue sendiri gitu, makanya gue bisa sampai burn out. Dan waktu gue ngelakuin silence and solitude, gue doa, disitulah gue ngerasa lagi kasih Tuhan, dan gue sadar gimana Tuhan tuh sebenarnya selalu ada buat gue. Cuma guanya aja yang waktu itu gak membiarkan dia untuk terlibat dalam kehidupan gue gitu. Dan lewat gue doa di situ, gue ngalamin kebaikan Tuhan, dan di situ gue kayak hubungan gue sama Tuhan tuh kembali pulih gitu guys. Nah, dalam hidup kita mungkin kita bakal banyak banget ngalamin yang namanya kegagalan. Mungkin kita bakal sering ngerasa nggak oke, atau mungkin kita kadang ngeraguin Tuhan gitu, kita marah sama Tuhan. Itu normal ya teman-teman, nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman lagi ngalamin hal kayak gitu. Tapi yuk datang lagi sama Tuhan. Kita belajar buat create space buat Tuhan untuk bekerja, dan kita kenali Tuhan secara dalam gitu. Percayalah kalau Tuhan tuh pengen banget lu buat balik sama dia. Karena waktu lu balik sama dia tuh Tuhan tuh bakal terima lu, bakal love you, dan dia nggak akan judge teman-teman gitu. Nah, waktu kita balik sama Tuhan gitu, waktu kita ngandelin Tuhan, bukan berarti hidupnya langsung tiba-tiba happy gitu ya, langsung nggak ada masalah gitu. Waktu itu ngalamin masalah pun, waktu gue udah ngandelin Tuhan, tetap aja masalahnya ada, tetap aja gue sibuk dan jenuh banget gitu waktu itu. Cuma yang ngebedain adalah gue jadi ngejalaninnya dengan hati yang lebih damai sejahtera gitu. Jadi boleh di next. Waktu kita ngandelin Tuhan itu, we will not have a less busy life, tapi a less busy heart gitu. Kita ngejalaninnya dengan hati yang lebih damai, dan tahu gitu kalau kita nggak sendiri karena Tuhan ada sama kita. Nah, saat dalam masalah gitu ya, nggak gampang memang untuk percaya kalau everything's gonna be alright. Susah gitu, gue juga ngerasain itu sendiri. Tapi waktu kita tahu dan kenal siapa Tuhan kita, dan kita punya hubungan yang intim sama Tuhan,
Disitulah kita bakal akhirnya belajar untuk percaya sama dia. Untuk percaya kalau misalnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu udah Tuhan rencanain yang terbaik buat kita gitu ya teman-teman. Jadi yuk selama seminggu ke depan, bahkan selama hidup kita belajar, kita bangun hubungan sama Tuhan supaya kita bisa belajar untuk trust God gitu ya guys ya. Jadi ya selamat berproses, sama-sama nggak gampang tapi kita pasti bisa gitu. Segitu aja dari aku. Thank you semuanya, God bless you.